Assalamualaikum teman-teman, semangat sehat ya. Kali ini kita akan membahas apa sih penyebab air ketuban itu sedikit. Saya jelasin dulu ya. Air ketuban adalah cairan yang mengelilingi janin di dalam rahim selama kehamilan. Cairan ini memiliki banyak sekali fungsi penting, termasuk melindungi janin dan menjaga suhu tubuhnya, serta membantu perkembangan organ dan sistem pernapasan janin. Kekurangan air ketuban terjadi ketika jumlah cairan ketuban terlalu sedikit yang dapat berdampak pada kesehatan ibu maupun janinnya. Adapun beberapa penyebab air ketuban terlalu sedikit selama kehamilan itu meliputi kondisi medis pada ibu, kondisi janin, masalah pada plasenta, kondisi kehamilan, kekurangan cairan dalam tubuh, faktor usia dan gaya hidup, dan kondisi kesehatan lainnya. Adapun kondisi medis pada ibu diantaranya yang pertama preeklamsia. Preeklamsia ini adalah kondisi hipertensi selama kehamilan yang dapat menyebabkan gangguan aliran darah ke plasenta sehingga mengurangi jumlah cairan ketuban. Kemudian yang kedua ada diabetes gestasional. Ibu hamil dengan diabetes yang tidak terkontrol memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami oligohidramnion atau kekurangan air ketuban karena perubahan metabolisme yang dapat mempengaruhi aliran darah ke plasenta. Yang ketiga, infeksi pada ibu. Beberapa infeksi seperti infeksi saluran kemih atau infeksi lain selama kehamilan dapat mempengaruhi jumlah cairan ketuban. Kemudian yang keempat adalah penyakit ginjal. Gangguan fungsi ginjal pada ibu hamil dapat mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh dan menyebabkan penurunan produksi air ketuban. Kemudian masalah yang dapat menyebabkan air ketuban sedikit yang kedua adalah masalah pada plasenta. Plasenta yang tidak berfungsi dengan baik. Ketika plasenta tidak berfungsi dengan optimal, darah dan oksigen yang seharusnya mengalir ke janin berkurang yang dapat mempengaruhi produksi air ketuban. Kemudian ada plasenta previa. Plasenta yang menempel pada bagian bawah rahim dekat dengan leher rahim atau menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir bisa mempengaruhi suplai darah ke plasenta yang berujung pada penurunan jumlah cairan ketuban. Yang selanjutnya adalah kondisi pada janin. Kelainan pada janin bisa juga menjadi penyebab terjadinya kekurangan air ketuban. Beberapa kelainan pada janin seperti masalah ginjal atau saluran kemih dapat mengurangi produksi urin janin yang pada gilirannya mengurangi jumlah air ketuban. Kemudian penyakit genetik atau kromosom. Beberapa kelainan genetik atau kromosom yang mengganggu perkembangan organ janin juga dapat mempengaruhi jumlah cairan ketubannya. Kemudian pecahnya ketuban dini. Jika ketuban pecah lebih awal sebelum janin siap untuk lahir, misalnya sebelum usia kehamilan 37 minggu, jumlah air ketuban bisa berkurang. Penyebab selanjutnya adalah kekurangan cairan dalam tubuh. Dehidrasi pada ibu hamil. Kekurangan cairan pada ibu hamil akibat kurangnya asupan air atau kehilangan cairan berlebihan bisa juga menjadi penyebab berkurangnya jumlah air ketuban. Selanjutnya adalah faktor usia dan gaya hidup. Usia ibu yang lebih tua. Wanita hamil di usia lebih tua di atas 35 tahun mungkin memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami masalah dengan air ketuban yang terlalu sedikit. Kemudian merokok atau mengkonsumsi alkohol. Merokok atau konsumsi alkohol selama kehamilan dapat mempengaruhi sirkulasi darah ke plasenta dan mempengaruhi jumlah cairan ketuban. Selanjutnya adalah kondisi kesehatan lainnya. Yang pertama, pembuluh darah yang tidak sehat. Yang kedua, obesitas. Adapun gejala-gejala yang bisa timbul akibat kekurangan air ketuban adalah yang pertama,
ukuran perut yang lebih kecil daripada yang diharapkan sesuai dengan usia kehamilan ibu. Kemudian gerakan janin yang lebih sedikit. Jika jumlah cairan ketuban sangat rendah, gerakan janin bisa terasa berkurang karena ruang gerak bayi berkurang untuk bergerak. Kemudian detak jantung janin yang tidak stabil. Pada pemeriksaan USG, detak jantung janin bisa menunjukkan pola yang tidak normal jika air ketuban terlalu sedikit. Nah, adapun pengelolaan dan perawatan untuk ibu yang mengalami kekurangan air ketuban adalah yang pertama, pemantauan lebih intensif, pemeriksaan USG dan tes untuk memantau kondisi janin dan plasenta. Kemudian perawatan medis. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin akan merekomendasikan pemberian cairan atau obat-obatan untuk meningkatkan jumlah air ketuban. Kemudian yang terakhir, induksi persalinan atau sesar. Jika janin mengalami stres atau masalah kesehatan lainnya karena kurangnya air ketuban, dokter mungkin akan merekomendasikan kelahiran lebih awal melalui induksi persalinan atau operasi sesar. Nah, adapun beberapa cara pencegahannya yaitu yang pertama adalah pemeriksaan rutin selama kehamilan untuk memantau tekanan darah, infeksi, dan kesehatan janin. Kemudian menjaga pola makan yang sehat dan menghindari dehidrasi, menghindari rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang selama kehamilan. Jika ibu merasa khawatir tentang jumlah cairan ketuban atau memiliki gejala yang mencurigakan, segera konsultasikan dengan bidan atau dokter untuk mendapatkan penanganan lebih awal, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, sehat selalu.